Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ferdiansyah dan teman saya Permadi Nugroho. Di sini kami akan membahas tentang estimasi dan interpretasi model regresi linear berganda menggunakan data CIK9, dan kami akan menguji uji T dan uji F dengan menggunakan eFuse 12. Berikutnya akan ditampilkan regresi oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk estimasi regresi. Dan di sini saya akan mengestimasi data CIK9. Jadi untuk langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan data CIK9 ke eFuse. Dan eFuse di sini saya gunakan adalah eFuse 12. Yang pertama kita masuk ke file. Lalu kita klik open. Lalu kita klik work in data as profile. Dan akan diarahkan kepada file kita. Dan kita mencari data CIK9 nya. Saya simpan di sini. Ini. Nah, kita pilih CIK9 lalu kita klik buka. Untuk tampilan setelah kita klik buka akan muncul seperti ini. Dan di sini kita langsung klik saja berikutnya. Masih berikutnya dan berikutnya. Dan tampilan setelah berikutnya tadi kita adalah ini, dan di sini yang perlu kita ubah adalah di basic structure. Nah, di sini adalah metode yang akan kita gunakan. Nah, untuk yang time series untuk yang cross section itu adalah menggunakan yang unstructured atau undated ini. Dan untuk yang time series adalah date regular frequency. Dan untuk yang data panel adalah date panel. Nah, di sini untuk regresi kali ini kita akan menggunakan yang regular frequency. Kita klik. Nah, selanjutnya kita ubah yang untuk frekuensinya. Nah, di sini kita menggunakan data tahunan. Jadi kalau untuk yang tahunan kita pilih yang annual. Jadi kita harus menentukan juga ini tahunan, bulanan, ataupun kuartal. Jadi untuk tahunan kita pilih annual, untuk yang bulan kita pilih monthly, yang ke kuartal ya kita pilih quarterly. Berhubung ini annual, kita klik annual. Dan di selanjutnya kita isi yang start date. Di sini untuk awalnya adalah di tahun 1974. Kita masukkan. Lalu di sini akan berubah. Lalu kita klik finish. Lalu kita klik yes. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, lanjut kita akan mengestimasi data ini. Ini adalah data yang tadi kita masukkan. Jadi sebenarnya ada banyak langkah cara untuk mengestimasi, tapi saya akan menggunakan cara yang ini. Adalah yang pertama adalah kita klik quick, lalu kita klik estimate equation. Kita masukkan. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik equation estimation. Kita isi di sini, yaitu adalah variabel terikatnya adalah y, dan untuk konstantanya c, kemudian variabel bebasnya. Untuk variabel bebasnya yang pertama adalah pc, yang kedua adalah pb, yang ketiga adalah yd.
Nah, jika sudah, untuk angkanya mau kapital atau kecil juga bebas, itu tidak mempengaruhi ya. Nah, di sini kita di metodenya adalah ls atau least square. Kita klik OK. Ini adalah tampilan estimasinya. Nah, untuk dependent variabelnya adalah y, dan untuk metodenya adalah least square. Sampelnya adalah dari tahun 1974 hingga 2002. Untuk include observationnya adalah 29. Nah, di sini kita bisa melihat untuk variabelnya ada C, PC, PB, dan YD. Kita juga bisa melihat koefisien, STD error, T statistik, dan probabilitas. Dan di bawahnya juga kita bisa melihat nih R square, adjusted R square, SA of regression, sum square receipt, dan lainnya. Nah, kita juga bisa melihat nih variabel C nya koefisiennya 27.689, dan STD error untuk variabel C nya adalah 2,500. Untuk T statistik untuk variabel C adalah 11,07.336. Untuk probabilitasnya yang C adalah 0,000. Dan untuk yang variabel PB koefisiennya adalah min 0,109764. Untuk standar errornya yang PC adalah 0,032473. Untuk T statistiknya adalah yang PC min 3,380191. Untuk probabilitas PC nya adalah 0,0024, dan seterusnya. Ini kita bisa melihat. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita akan menginterpretasikan estimasi regresi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menginterpretasi uji T dan uji F pada data cik. Jadi untuk hasil estimasi ini yang tadi ya, yang saya sudah bilang adalah dependent variable adalah Y, untuk metode adalah square, dan sampelnya adalah dari tahun 1974 hingga 2002. Untuk include observationnya 29. Dan ini kita bisa melihat variabel, koefisien, standar error, T statistik, dan probabilitas. Dan ini seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah model regresi, yaitu adalah model regresi untuk data cik 9 yang tadi, yaitu ada YT sama dengan B0. Nah, B0 ini adalah sebagai konstanta ditambah B1 PCT, yaitu adalah sebagai variabel pertama, ditambah B2 PBT sebagai variabel kedua, dan ditambah B3 YDT untuk variabel ketiga, ditambah ET. Nah, ini adalah untuk model regresi cik 9, dimana untuk YT sendiri adalah konsumsi ayam per kapita dalam PON pada tahun T, dan untuk PCT harga ayam dalam sen per PON pada tahun T, dan untuk PBT adalah harga daging sapi dalam sen per PON pada tahun T, dan untuk YDT adalah pendapatan disposable per kapita di Amerika Serikat dalam ratusan dolar. Kemudian kita langsung ke interpretasi hasil estimasi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk variabel C atau konstantanya adalah 27,68981, yang artinya apabila daging ayam bernilai 0, maka harga daging ayam sebesar min 0,109764 sen per pon. Harga daging sapi sebesar 0,3
31975 sen per pound dan pendapatan disposable sebesar 0,226694 dolar. Nah, di sini untuk interpretasi hasil estimasi nilai konstanta. Kita lanjut untuk interpretasi hasil estimasi yang variabel pertama, yaitu adalah yang PC. Jadi variabel pertama adalah min 0,109764, yang artinya setiap kenaikan harga daging ayam sebesar 1 sen per pon, maka konsumsi daging ayam akan turun menjadi 0,109764 pon, di mana variabel harga daging sapi dan pendapatan disposable adalah konstan. Oh maaf, di sini ada salah, harga daging ayam ya. Maaf. Bener anjing, tolol. Apa sih? Ntar lah gue potong aja lah ya. Oh ternyata ini di sini nyebutin sapi ya. Di sini nyebutinnya ayam. Oh dibalik ya. Ngentot. Ntar gue potong aja. Nah lanjut, kita akan interpretasi hasil estimasi untuk variabel kedua, yaitu variabel kedua adalah PC min 0,109764, yang artinya setiap kenaikan harga daging ayam sebesar 1 sen per pon, maka konsumsi daging ayam akan turun menjadi 0,109764 pons, di mana variabel harga daging sapi dan pendapatan disposable adalah konstan. Ini untuk hasil interpretasi hasil estimasi yang variabel pertama. Kita lanjut untuk interpretasi hasil estimasi variabel kedua, yaitu adalah PB 0,031975, yang artinya setiap kenaikan harga daging sapi sebesar 1 sen per pound, maka akan menaikkan konsumsi daging ayam, yaitu 0,031975 pounds, di mana variabel harga daging ayam dan pendapatan disposable adalah konstan. Nah, di sini adalah untuk interpretasi variabel keduanya, ya, PB. Kita lanjut untuk interpretasi yang variabel ketiga, yaitu YD 0,226694, yang artinya setiap kenaikan pendapatan disposable naik sebesar 1 dolar, maka konsumsi daging ayam akan naik sebesar 0,226694 pounds, di mana variabel harga daging ayam dan harga daging sapi adalah konstan. Nah, ini adalah untuk interpretasi variabel ketiga, yaitu YD. Kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah interpretasi hasil estimasi untuk koefisien determinasi yang R2, yaitu adalah R square. Nah, berdasarkan pada tabel nilai R square yang diperoleh sebesar 0,991437 yang ini, yang berarti 99% konsumsi daging ayam dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model, yaitu harga daging ayam, harga daging sapi, dan pendapatan disposable. Itu tadi, dan itu tadi adalah penjelasan interpretasi hasil estimasi untuk regresi CIK 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sampai saatnya saya akan menjelaskan tentang pengujian, yaitu di sini kita akan menguji dua subjek, yaitu uji T dan uji F. Uji T sendiri yaitu uji parsial yang menguji pengaruh-pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji T dapat dilakukan dengan membandingkan
antara T hitung dan T tabel secara sendiri-sendiri. Uji F yaitu uji yang dilakukan secara serentak, yang menguji pengaruh seluruh variabel bebas secara secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dalam uji F terdapat F hitung dan F tabel. F hitung adalah nilai F hasil perhitungan analisis yang kemudian nilainya akan dibandingkan dengan F tabel pada numerator dan denominator tertentu. Numerator dan numerator itu sendiri yang berarti numerator itu artinya degree of freedom satu sebagai pembilang, dan denominator yaitu degree of freedom 2 sebagai penyebut. Misalnya pada regresi linier, nilai denominatornya yaitu jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1. Sedangkan untuk nilai numeratornya adalah jumlah dari variabel bebasnya. Next, pengujian variabel PCT yaitu harga daging ayam. Dalam pengujian ini terdapat 3 faktor yang akan ditentukan atau diestimasi, yaitu pertama ada menentukan hipotesanya. Yang di sini yaitu H0 ya, sama dengan B1 lebih dari sama dengan 0, dan H alfanya yaitu beta 1 kurang dari 0. Kedua ada menentukan T hitung. Berdasarkan tabel, diperoleh T hitung sebesar minus 3,380191. Dan yang ketiga untuk menentukan taraf nyatanya. Yang diketahui N-nya yaitu 29, H-nya 3, dan alfanya 0,05. Di mana N sendiri yaitu jumlah sampel dan K sendiri adalah jumlah variabel bebasnya. T-tabel, di sini kita akan menentukan T-tabel. T-tabel sendiri yaitu degree of freedom-nya sama dengan N dikurang K dikurang 1. Yaitu degree of freedom sama dengan nilai jumlah sampelnya dikurang jumlah variabel bebasnya dikurang 1. Yaitu degree of freedom-nya sama dengan 29 dikurang 3 dikurang 1. Didapatkan degree of freedom pada pengujian PCT atau harga daging ayam yaitu 25. Dengan begitu nilai T-tabelnya yaitu 1,70184. Di sini menentukan uji statistik nilai T bentuk distribusi T satu arah yaitu ke kiri. Di sini dapat kita lihat bahwa daerah penolakannya itu diarsir di sebelah kiri dan daerah penerimaannya terdapat di sini. T hitungnya yaitu sama dengan min 3,380191 yang telah dihitung oleh kelompok kami, dan T alfanya yaitu minus 1,70814. Simpulan bahwa T hitung karena T hitung sama dengan minus T3 minus 3 dikurang 380. Oke, simpulan dari uji statistik nilai T yaitu karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya atau kurang dari T tabel, maka hipotesis nolnya dapat ditolak. Artinya, secara parsial, harga daging ayam atau PCT-nya berpengaruh negatif dengan konsumsi daging ayam atau YT.
dengan tingkat kepercayaan yaitu 95%. Berikutnya ada pengujian variabel PBT, yaitu harga daging sapi atau pesaingnya. Di sini kita menentukan hipotesanya. H0-nya sama dengan beta 2 kurang dari sama dengan 0, dan H alfanya sama dengan beta 2 lebih dari 0. Berikutnya ada menentukan T hitung. Berdasarkan tabel, diperoleh T hitung sebesar 1,858844. Dan next, ada menentukan taraf nyata. Diketahui nilai N-nya sama dengan 29, K-nya 3, dan alfanya 0,05. Di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel bebasnya. Untuk memperoleh T tabel, yaitu kita akan menghitung degree of freedom sama dengan N dikurang K dikurang 1. Yaitu degree of freedom-nya sendiri yaitu 29 dikurang 3 dikurang 1. Didapatkan degree of freedom-nya 25. Dengan ini, tabelnya yaitu didapatkan 1,70184. Menentukan uji statistik nilai T. Bentuk distribusi satu arah, yaitu di arah kanan. Dapat lihat di sini ada daerah penolakannya di daerah kanan dengan nilai T alfanya 1,70814 dan T hitungnya sendiri yaitu 1,858844. Dapat disimpulkan karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, secara parsial, harga daging sapi atau PBT-nya berpengaruh positif dengan harga konsumsi daging ayam atau YT dengan tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Berikutnya itu variabel YDT yaitu pendapatan disposable. Di sini kita menentukan hipotesanya. Karena hipotesanya belum diketahui dia akan berpengaruh positif atau negatif, maka tidak sama sebelumnya, lebih atau lebih kurang atau kurang dari. Yaitu menentukan T hitung ya berdasarkan tabel, diperoleh nilai T hitung sebesar 15,68646 dan menentukan tarif nyatanya yaitu diketahui N sama dengan 29 dan K3 dan alfanya 0,05. Di mana N sendiri yaitu jumlah sampel dan K sendiri yaitu jumlah variabel bebasnya. T tabelnya diperoleh dari degree of freedom sama dengan N dikurang K dikurang 1. Degree of freedom sendiri yaitu nilai N-nya 29, nilai K-nya 3, dan min 1. Didapatkan degree of freedom-nya sama dengan 25. Dengan begitu, T tabelnya dapat diperoleh yaitu 0,068443. Di sini yaitu menentukan uji statistik nilai T bentuk distribusi dua arah. Ada di arah kanan dan di arah kiri, yaitu ada berpengaruh negatif dan positif. Yaitu nilai T alpha per 2-nya 1,3 dan minus 1,3. Dan T hitungnya sendiri yaitu 15,68646. Dapat disimpulkan karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, secara parsial, terdapat hubungan yang positif antara pendapatan disposable atau YDT dengan permintaan daging, yaitu T. Permintaan daging ayamnya sendiri, yaitu YT, dengan tingkat kepercayaan 9,5%. Berikutnya ada pengujian F,
yaitu di sini ada menentukan hipotesanya. Di sini sesuai teori, pengujian F ini yaitu apakah variabel-variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikatnya. Makanya dibuatkan H0-nya sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan 0. Dan H alfanya, atau tidak semua beta alfa akan berpengaruh, atau sama dengan 0. Menentukan yang kedua ada menentukan T hitung berdasarkan tabel diperoleh T hitung sebesar 9648778. Untuk uji F-nya yaitu ada V1 yaitu numerator sebagai pembilang, yaitu di sini ada K sama dengan 3, yaitu ada denominatornya yaitu penyebut. Diketahui sendiri N sama dengan 29 dan K sama dengan 3 dan alfanya 0,05. Di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel bebasnya. Tabelnya sendiri diperoleh dari degree of freedom sama dengan N dikurang K dikurang 1. Degree of freedom sama dengan 29 dikurang 3 dikurang 1. Didapatkan 25 untuk degree of freedom-nya. Dan tabelnya sendiri diperoleh yaitu 2,99. Menentukan uji statistik nilai F, bentuk distribusi F satu arah. Itu dapat dilihat daerah penolakannya yaitu di bagian di sini, yaitu ada variabel alfanya atau nilai FA, ada nilai F alfanya yaitu sama dengan 2,99 dan F hitungnya itu 964,8778. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka H0-nya ditolak. Artinya, secara bersama-sama, semua variabel, yakni variabel daging ayam dan variabel daging sapi, juga pendapatan disposable-nya tersebut nyata secara statistik berpengaruh terhadap konsumsi daging ayam. Demikian penjelasan dari saya dan teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.